Jadi kita lanjutkan lagi pada komponen terakhir dari bisnis model Canvas, yaitu revenue stream. Ya, revenue stream ini adalah sumber pendapatan bisnis. Ya, apa yang kita dapatkan dari jasa atau produk yang kita tawarkan kepada pelanggan. Ya, sebagai contoh misalnya kita mempunyai toko buku online. Ya, mana saja pendapatan dari toko buku online. Ya, pendapatannya bisa dari buku yang dijual secara online, ya, baik secara fisik atau secara digital. Sekarang kan sudah banyak buku-buku yang dijual secara digital dalam bentuk e-book, ya. Itu bisa juga langsung dengan cara disewakan, menyewa. Itu juga bagian daripada pendapatan. Ya, maka tergantung daripada jenis jasa atau produk yang kita tawarkan kepada pelanggan. Ya, setidaknya ada 4 hal terkait dengan masalah revenue stream ini. Yang pertama adalah dari sisi transaksional revenue. Ya, transaksional ini bisa jadi bentuknya transaksi langsung. Artinya, ketika ada penawaran produk, lalu kita deal dengan calon customer kita, berarti ada terjadi transaksi. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi sifatnya project. Ya kan? Project-project tertentu yang sifatnya terbatas waktu. 1 tahun, 1 bulan, ya. Biasanya bentuknya jasa, ya kan? Atau bentuknya pengadaan barang misalnya. Itu projectnya. Ya, kemudian yang keempat adalah recurring revenue. Recurring revenue ini biasanya sesuatu hal yang terus berulang, ya, sesuatu yang terus-terusan. Ya. Kemudian yang keempat adalah dari sisi service revenue. Service revenue ini kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya service yang kita berikan, ya. Bisa juga bentuknya service ini bisa bisa dalam bentuk uang atau bisa jadi bentuknya adalah kumpulan daripada pelanggan, ya kan. Database pelanggan itu bagian daripada service revenue, artinya revenue yang bentuknya tidak saja berupa uang, gitu ya. Cuman biasanya kalau kita berbicara dengan revenue stream gitu ya, bentuknya adalah dalam bentuk uang, ya. Nah, dari beberapa revenue tadi itu akhirnya kita total berapa pendapatannya selama 1 bulan misalnya atau selama setahun itu, ya. Kalau seandainya 1 bulan dapatnya kita mendapatkan beberapa project gitu, ya, di total satu project kita mendapatkan biaya pendapatannya misalnya 2 juta. Ada 10 project, ya, yang kita lakukan, berarti eh, ada 20 juta yang kita dapatkan revenue streamnya. Atau kalau misalnya menjual minuman, ya kan, satu minuman harganya keuntungannya adalah 2.000, ya kan. Kita dalam satu hari bisa menjual 100, berarti revenue streamnya 2.000 dikali 100, ya. Kemudian di total selama sebulan dapatnya berapa, ya. Jadi bisnis yang berprospek atau yang langgeng begitu, yang akan terus-menerus adalah atau yang menguntungkan apabila revenue stream secara total tadi itu di total dalam sebulan lebih besar daripada cost structure-nya, ya. Harus lebih menguntungkan, ya. Ketika kita menjalankan sebuah bisnis tentunya tidak harus menguntungkan kan gitu. Harus lebih banyak pendapatannya daripada pengeluarannya. Sehingga dengan demikian eh, bisnis atau jasa yang kita lakukan dapat terus tumbuh ke depannya gitu. Baik, demikian penjelasan tentang 9 blok eh, bisnis model Canvas, satu demi satu sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan ke materi terakhir, yaitu kaitannya dengan contoh bisnis model Canvas yang sudah diterapkan, beberapa contohnya gitu ya, dan juga penerapannya. Demikian untuk pembelajaran di komponen ke-9 revenue stream. Kita lanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.